Sedahsyat-dahsyatnya Dajjal seperti ini, kata Nabi, itu masih mending, kata Nabi, daripada ulama as-su. Kok bisa ulama su lebih dahsyat? Ulama su adalah kaki tangan daripada Dajjal. Selanjutnya mari sama-sama kita dengar mau'izah hasanah oleh Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Kaf. Wa ilaihi falyatafaddal. Sallu 'alan nabi. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kaf. Soalnya lagi pusing nih. Sampai salah ngucap gitu. Habib Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati, saya cintai para habaib kita, dzurriyyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, bapak-bapak, saudara-saudara umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul memperingati peringatan yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang Allah katakan laulaka ma khalaqatul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka itu kita dalam hidup di dunia ini, dari mulai Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu, semua rahmat yang Allah turunkan kepada manusia semua melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah dinyatakan sebagai rahmatan lil alamin. Ini perkara yang enggak sepele, Pak. Perkara yang luar biasa, bukan hanya kepada kita saja umat Islam, tetapi kepada seluruh alam semesta, termasuk jinnya, syaitannya, iblisnya, munafiknya, mukminnya, salehnya, bahkan pada binatangnya, pepohonannya, dan apapun yang ada di alam semesta, semua mendapatkan rahmat dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma itu saja, ini di dunia ini masih belum apa-apa. Rahmat yang Allah berikan kepada kita ini belum apa-apa dibandingkan rahmat yang nanti Allah akan berikan di hari kiamat. Nanti kalau di hari kiamat setiap manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua dalam keadaan ketakutan yang belum pernah manusia merasakan, takut seperti takutnya pada saat itu. Sampai para anbiya pun semua dalam keadaan ketakutan, semua dalam keadaan kecemasan, semua dalam keadaan belum menentu apa yang akan terjadi. Disitulah nanti kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan ditunjukkan oleh Allah siapa itu Muhammad ibn Abdullah, siapa itu Muhammad Habibullah. Baru manusia akan mengetahuinya yang sesungguh-sungguhnya siapa Rasulullah. Pada saat manusia dibangkitkan dari liang kubur dan manusia dijemur di bawah terik matahari, yang dikatakan matahari hanya 1 mil saja di atas kepala kita, ya kurang lebih 1,5 kilo ya, di atas kepala kita itu matahari. Bagaimana panasnya manusia dan bagaimana gelisahnya manusia, dan itu dibiarkan bukan dalam waktu yang sedikit, itu bertahun-tahun, puluhan tahun dibiarkan sedemikian rupa. Manusia dalam kebingungan, maka tidak ada jalan yang lain, mereka berusaha mati-matian untuk mencari solusi, karena mereka semua tidak ada satupun yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun para anbiya. Akhirnya mereka mengambil solusi. Bagaimana solusi yang terbaik? Mereka datang ke Nabi Adam alaihissalam, meminta pertolongan Nabi Adam agar supaya kiranya anak cucu Nabi Adam ini, yang mana mereka dijemur dalam keadaan yang sedemikian rupa, minta agar hisab, agar persidangan Allah dimulai. Cuma minta dimulai saja. Soal masuk neraka ataupun surga itu nomor 2 kata mereka. Datang ke Nabi Adam, kenapa kok mereka minta dihisab? Kok mereka tidak takut dengan neraka? Karena mereka nggak tahu. Mereka mengira di mahsyar itu lebih dahsyat daripada di api neraka. Maka mereka meminta, datang ke Adam. Apa jawaban Adam? Nafsi, nafsi. Aku nggak berani untuk meminta sama Allah. Aku pernah berbuat kesalahan, takut nanti aku yang ditanya duluan sebelum kalian semua. Coba saja kamu datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Datanglah ke Nabi Ibrahim, sedemikian rupa Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Nuh, sedemikian rupa Nabi Nuh. Semua mengatakan nafsi, nafsi. Nggak ada yang berani. Datang sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, semua menjawab dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi. Hanya satu yang bisa Anda datangi, coba datangi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Habibur Rahman, datanglah kamu kepada Habibullah, datanglah kepada dia. Maka seketika itu datanglah mereka berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa mereka datang ke Adam duluan? Mereka kenapa datang ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa? Mengapa mereka tidak langsung datang kepada Rasulullah? Jawabannya, inilah biar kalian umat seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat biar tahu siapa Nabi Muhammad. Pak, manusia itu memang agak aneh, Pak. Manusia yang terhebat diciptakan oleh Allah, tapi ada penyakitnya, itu ada gitu ya. Manusia itu kalau kasih nikmat, kalau tidak diberi susah dulu, itu nggak ngerasa nikmat, Pak. Coba, saya dulu pernah mondok di Dalwat di Ustaz Hasan Baharun. Dia bilang apa sama anak santrinya? Lauk pauk apa yang paling enak katanya. Anak-anak bilang ikan, ada yang daging kambing, ada yang sayur ini. Salah semua. Lauk pauk yang paling enak adalah lapar. Lauk pauk yang paling enak lapar. Ente lapar, kasih makan nggak nawar. Iya. Mau pakai daging gak dapat, nikmatnya luar biasa karena ente. Kalau belum lapar, masih nawar-nawar. Ya. Makanya bapak-bapak, saudara semuanya nih, ini belum pada lapar semua. Ya, kalau anda kata makanan sekarang keluarin, gak enak gitu. Biar itu daging semua, Bib ya. Maka jangan keburu-buru, Bib, keluarin. Tunggu sampai lapar. Ya, tunggu sampai lapar. Biar cuma dapat bagian nasi doang gitu ya. Itu sudah masya Allah, rasanya nikmat luar biasa, Pak. Ini umat Nabi begitu juga, Pak. Umat Nabi ini kalau nggak di Nabi Muhammad atau umat yang dulu, kalau nggak diazab duluan gitu, nggak nikmat, Pak. Coba bangkit dari kuburan, langsung dikumpulkan sama Nabi, ayo bareng-bareng masuk surga. Oh enak banget itu. Jawabannya cuma gini. Udah masuk surga cuma gini doang. Emang nggak ada yang lain? Tuh. Jelas? Nah itu, Pak. Ya.
Tapi kalau diadab duluan baru ngerasain, baru amit-amit ya Rob, tobat gitu ya, baru jawabannya boro-boro masuk surga. Neraka pun gua rela, yang penting hisab dijalanin dah ya. Itu sayang di situ. Cuma sayangnya nabinya itu penyayang yang luar biasa. Sudah dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini nabi disifati Allah dengan sifatnya Allah, enggak tanggung-tanggung. Enggak tanggung-tanggung. Sampai nabi itu enggak ngitung dosanya umat. Tuh bayangin. Berapa banyak ancaman di dalam Al-Qur'an. Berapa banyak ancaman di dalam hadis-hadis Nabi. Siapa orang meninggalkan sholat, hukumnya seperti apa? Siapa orang meninggalkan puasa, hukumnya seperti apa? Siapa orang tidak berzakat, hukumnya seperti apa? Orang yang berzina, hukumnya seperti apa? Orang yang riba, hukumnya seperti apa? Orang yang mencuri, hukumnya seperti apa? Begitu banyaknya hukum-hukum. Tapi jiwa Raufur Rahim yang dimiliki oleh Nabi, apa kata Rasulullah? Ya Rabb, la arda wa ahadam min ummati finnar. Tapi jawaban Nabi mengatakan ya Rabb, la arda wa ahadam min ummati finnar. Nabi enggak lihat dosanya kalian, enggak lihat dosa apa yang sudah kalian lakukan. Sampai sahabat dan yang lain juga bingung, apakah ini termasuk dosa yang besar-besar, termasuk akan disyafaati? Jawaban Nabi, fa'ati li ahlil kabairi min ummati inna lillah. Subhanallah. Enggak tanggung-tanggung Nabi mengatakan di ikrarnya Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Karena Nabi kepengen kalian semua masuk dalam surga Allah, kalian semua diberi kebahagiaan. Apapun yang terjadi pada kalian, urusan dunia, amalan-amalan yang kalian lakukan itu adalah celengan buat kalian. Kalau kalian mempunyai amalan yang baik, itu adalah bekal kalian untuk nanti di surga, bukan di mahsyar, Pak. Makanya maaf, nanti kita semua, kalau saya gambarin aja kira-kira ya, ilustrasi apa gimana namanya ya, itu saya gambarin, itu kalau manusia dikeluarkan dari liang kubur itu kita dikumpulin bareng-bareng, Pak, sama Yahudinya, Nasraninya, Muslimnya, kafirnya, mau dari Adam sampai akhir. Begitu sudah kita kumpul bareng-bareng dalam kegelisahan, kebingungan, baru dibagi dua, Pak. Sebelah kiri yang kafir, selesai total, kafir taruh sini semua. Yang sebelah kanan yang mukmin, kanan semua mukmin. Selesai, Pak. Nanti sebelah kanan dibagi lagi, Pak. Ya, mana yang umat Nabi Muhammad, taruh sebelah kirinya, taruh sebelah kanannya. Mana yang umat selain umat Nabi Muhammad, sebelah kirinya, Pak. Coba bayangin. Kenapa kok dipisah lagi? Karena Nabi punya hak. Nabi itu punya keutamaan untuk diberikan kepada umat Nabi Muhammad, bukan kepada umat yang lain. Maka diberikanlah pemisahan-pemisahan tersebut. Kira-kira seneng gak tuh? Waktu kita dikumpulkan dalam kondisi yang sedemikian rupa antara muslim kafir, kemudian dipilah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dimulai persidangan Allah. Mulai Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umat secara keseluruhan. Itu yang dikatakan syafaatul udma. Itulah yang namanya maqamul mahmuda. Itu yang akan diberikan oleh Allah. Maka dipilah itu. Yang kafir urusan nanti yang kafir, biar yang mukmin terlebih dahulu. Ya mukmin pun dibagi dua. Ada mukmin umat Nabi Muhammad, ada mukmin yang bukan umat Nabi Muhammad. Kira-kira pada saat itu kita girang enggak itu girang? Girang nggak itu girang? Kenapa kita girang semuanya? Karena di situ ada satu modal. Nabi mempunyai tiket dari Allah. Apa itu tiketnya? Tiket yang dari Allah akan diberikan kepada Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Akan diberikan oleh Allah sampai Nabi ridho atas apa-apa yang Nabi inginkan. Maka seperti dari umat Nabi Muhammad,
sepertiga thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Sepertiga umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke surga. Dipilah lagi Pak dari sepertiganya. Oh Masya Allah, ini yang bagian-bagian yang bighairi hisab. Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Di mahsyar aja udah pisahin duluan. Dipilah ini yang bighairi hisab. Nanti ada lagi Pak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulutun yuhasabuna hisaban yasira. Mereka dihisab tapi cuma numpang lewat doang. Cuma numpang lewat. Kenapa numpang lewat? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar untuk mengingatkan kepada mereka, apa yang sudah kau lakukan, aku masih sayang kepadamu, aku masih memberikan rahmat kepadamu. Ini sepertiga lagi Pak, sepertiga lagi Pak. Wa ma'ahum dunubun ka'amtalil jibal ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sepertiga lagi, ma'ahum dunub ka'amtalil jibal, dosanya kayak gunung-gunung, dosanya kayak gunung-gunung. Tetapi mereka tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini nanti yang urusan lagi-lagi nih Pak. Kira-kira umat Nabi Muhammad kalau dipilah kayak gini seneng banget gitu? Seneng kan? Ya. Dan pertanyaannya, di mana ahli bait Rasulullah? Di mana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dicampur sama dengan mereka? Oh tidak Pak. Urusan syafaat li ummati Nabi Muhammad, urusan syafaat Nabi li ummati Nabi Muhammad. Bagaimana li ahli bait Rasulullah? Itu yang menghandle langsung Allah Subhanahu wa taala, bukan nabinya. Kenapa? Allah yang menyatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kalau sudah yutahhirakum tathira, kurang apa lagi yang memberi Allah biar Nabi sibuk dengan umatnya. Adapun ahli bait Rasulullah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat di dua hadis hampir seluruhnya kita bisa perhatikan, semuanya hanya yang dikatakan ummati 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 ummati. Aina ahli bait Rasulullah? Aina dzurriyyat Rasulullah? Kenapa Nabi kok tidak memperdulikan seakan-akan? Kenapa tadi Nabi tidak menyebut-nyebutnya? Kenapa tapi Nabi kok seakan-akan tidak memperhatikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok yang diperhatikan ummati ummati? Karena ummati ummati inilah yang akan Allah berikan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi untuk ahli bait Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, maka yang menghandle bukan akan diberi oleh Allah, tapi Allahnya yang langsung memberi. Wala dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bahkan Nabi nggak disibukkan dengan keluarga Nabi, enggak Pak, Nabi nggak disibukin ya. Makanya Anda sering dengar, coba perhatikan saudara-saudara, Nabi mengatakan ummati ummati, bukan keluargaku, bukan keluargaku. Nabi nggak perhatiin keluarganya, tapi Nabi kan perhatikan. Siapa yang diperhatikan? Adalah umatnya, saudara-saudara. Seakan-akan hebat gitu ya. Iya betul hebat, betul hebat. Itu diambil dari ayat kalimat wala saufa yu'tika bukan tarda. Karena Nabi cemas kepada kalian semua. Nabi itu cemas sama umatnya, takut umatnya itu masuk neraka Pak. Coba aja perhatikan, apa Nabi nggak cemas kepada keluarga Nabi? Apa Nabi nggak cemas kepada dzurriyyah Nabi? Jawabannya Allah yang menjawabnya, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Maka dari itu masyarakat umat Islam, kaum muslimin semuanya, kita bersyukur kepada Allah. Kita jadikan umat Nabi Muhammad ya, kita berakhlak yang baik Pak. Kenapa Pak? Sebaik-baik Nabi, seraufur rahimnya Nabi, seraufur rahimnya Nabi, sesafaat Nabi sampai Nabi mengatakan la ardo wa ahadan min ummati finnar, tetap aja umat Nabi Muhammad masih nyemplung ke neraka. Masih ada saja umat Nabi Muhammad
Masih aja umat Nabi Muhammad masuk ke dalam api neraka. Mengapa sedemikian rupa terjadi? Karena keterlaluannya umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang umat Nabi Muhammad udah dimanjain, disayangin, dibayiin, ya Pak ya, tapi kurang ajarnya, naudzubillah, sombongnya nggak kalah sama iblis. Merasa dirinya pandai, merasa dirinya mengerti, merasa lupa diri, nggak tahu siapa dirinya itu sendiri. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini peganglah untuk pegangan kita. Kepada siapa kita harus mengikuti, ulama yang mana yang harus diikutin. Karena ingat bapak-bapak, ulama sangat mulia, ulama warasatul anbiya, ulama adalah dimuliakan oleh Allah. Tintanya ulama itu bagaikan daripada darahnya para syuhada. Ulama dimuliakan semulia-mulianya. Tetapi ingat, Nabi mengingatkan kepada kalian semua, ulama bukan satu tipe, ada dua macam. Ada yang warasatul anbiya dan juga ada ulama as-su. Ada yang warasatul anbiya, ada al-a'immah al-mudhillun, kata Nabi. Para tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap ditokohkan, yang dianggap dialimkan, yang dianggap sebagai pemimpin dan sebagainya, tetapi mereka mudhillun, menyesatkan dari umat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Qila wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ulama as-su. Aku ini takut menimpa kepada kalian itu fitnatul dajjal. Itu luar biasa, Pak. Ingat, dajjal kalau muncul, ente nemuin dia, pasti ente ikut. Mau siapapun ente nemuin dia, pasti ente ikut. Nggak ada yang bisa ngelawan dajjal. Tidak akan selamat. Maka Nabi nyuruh kita apa? Kalau kau dengar datangnya dajjal, kata Nabi, masuk rumah kamu, kunci rapat-rapat. Masuk rumah, kunci rapat-rapat, jendela-jendela ditutup. Terus apa lagi? Lubang-lubang angin tutup. Wah, kalau gitu saya ingat ini sinyal teleponin HP ya, supaya nggak ada sinyalnya gitu ya. Bener ya? Lubang-lubang rumah pun ditutup, Pak. Lubang rumah ditutup. Apa udah cukup seperti itu? Tidak, kata Nabi. Ente punya anak kecil, punya istri, ya istri atau istri-istri terserah ya, punya anak kecil atau istri, ikat itu mereka semua di tiang-tiang rumah ente. Suruh diikat, Pak. Karena nggak sabar mereka akan kabur dari rumah. Begitu dengar dajjal, kabur, Pak, kabur. Dia nggak mau tahu siapa ente, bapaknya, emaknya, kabur. Kata Nabi, iketin itu anak istri ente di tiang-tiang rumah, tutup semuanya. Sedangkan tahu keadaan itu dalam keadaan apa? Orang paceklik, Pak, dalam keadaan lapar, haus, susah, nggak ada makan. Apa yang terjadi? Sedangkan dajjal membawa makanan yang enak, minuman yang enak, acara-acara yang mewah dan sebagainya ya, bagi-bagi sembako ya. Itu pada saat itu, Pak ya. Coba bayangin, anak kita suruh diikat seperti ini. Kenapa? Tidak ada satupun yang bisa menemui dajjal kecuali terpengaruh sama dajjal. Coba bayangin ya, coba bayangin. Dan yang bisa menghadapi dajjal cuma satu, Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu saja, Pak. Yang lainnya nggak ada ya, semuanya menghindar dari dajjal. Sedasat-dasatnya dajjal seperti ini, kata Nabi, itu masih mending, kata Nabi, daripada ulama as-su. Kok bisa ulama su lebih dahsyat? Ulama su adalah kaki tangan daripada dajjal. Ulama su adalah yang memberikan karpet merah untuk dajjal. Siapa itu ya? Bagaimana mereka itu kok bisa dikatakan lebih dahsyat dari dajjal? Coba perhatikan. Ulama su, Pak, masuk masjid, betul? Dajjal masuk masjid enggak? Agak. Ulama su khutbah Jumat, dajjal khutbah enggak? Agak. Ulama su pakai imamah, pakai jubah kayak kita orang, keren enggak? Keren. Dajjal kagak, Pak.
Ulama su Pak, kadang-kadang mama jitatnya hitam. Ayo. Dajjal kafir. Dajjal di jitatnya tertulis apa? Kafir. Sedangkan ulama su hitam. Bisa. Ya nggak semua hitam ya. Enggak. Ya. Bisa hitam Pak. Ya. Ulama su datang masjid, datang musola, bisa ngajar, pengajian, bisa ceramah. Anda semua hadir kumpul dengan mereka semua. Coba panggil satu ulama su, suruh ceramah di sini, Anda pasti mendengarkan, betul? Tapi kalau Dajjal, nggak mungkin Dajjal masuk sini, nggak mungkin Dajjal mau hadir maulud, mau hadir, kagak ada Pak. Tapi ulama su bisa bikin maulid malah, ya. Bukannya hadir malah bikin maulid, boleh sendiri lagi modelnya, ya. Bisakah itu? Bisa Pak. Ini namanya ulama asu. Makanya Nabi mengatakan, aku lebih takut dari ini. Ini orang akan bisa merusak kalian semuanya. Kalau Dajjal belum tentu Pak. Kalian masuk ke masjid, kunci masjidnya, tutup rapat-rapat, aman kami. Biar Dajjal di depan keluar-keluar gitu ya. Kalau Habib Ali bilang tutup pintunya, kagak ada yang bisa keluar, selesai, aman sampean. Tapi kalau ulama su, gimana mau aman? Wong dia bisa datang ke sini, bisa khutbah, bisa ceramah di depan kalian, kalian dengerin. Bukankah ini lebih berbahaya? Sekarang aja sudah bayang yang goyang, betul? Nah, itu berhati-hati Pak. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perusak daripada umat. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, memberikan tip kepada kita supaya dimanapun Anda berada, jaga diri Anda baik-baik. Terhadap siapa? Ulama asu. Terhadap siapa? Ulama asu. Jaga diri Anda. Maka diberikan kriteria ulama yang baik dan ulama yang su. Seperti apa ulama yang baik dan seperti apa ulama yang su itu sendiri. Nabi mengatakan 5 perkara ulama yang baik dan sebaliknya ulama yang su. Jadi tinggal dibalik aja, ya. Kalau yang ini adalah kriteria ulama yang warasatul anbiya, maka sebaliknya ulama asu. Yang pertama kata Nabi SAW, beliau mengatakan, la tajlisu inda kulli alimin yad'ukum. Jangan kalian tuh duduk di hadapan orang-orang alim yang mengajak-ngajak kepada kalian. Illa, baru dikatakan illa, alimun yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Kecuali kalian duduk di hadapan orang yang alim, yang mengajak kepada kalian, yang menceramahi kepada kalian, yang mengajarkan kepada kalian dari 5 perkara menuju ke 5 perkara. Artinya meninggalkan yang 5, mengikuti 5 yang sisanya. Apa yang pertama dikatakan oleh Nabi? Yang pertama, minasyak ilal yakin. Tuh lihatin, ulama warasatul anbiya senantiasa mengajak kepada kita meninggalkan keyakinan kita, meningkatkan kepercayaan kita, meningkatkan keimanan kita. Ini yang dikatakan ulama warasatul anbiya. Tadi Habib Ridho ceramah panjang lebar menceramah daripada sahabat, bagaimana imannya mereka, bagaimana keyakinan mereka. Kita diajak semuanya, ayo seperti iman sahabat, ayo kita tingkatkan iman, percaya sama Allah, percaya sama Nabi, selesai. Diajak kita untuk tambah meningkatkan iman Islam kita. Tapi ulama-ulama yang su, apa yang terjadi? Yang tadinya sudah beriman jadi tidak beriman, yang tadinya yakin sekarang tidak yakin, yang tadinya cinta sekarang tidak cinta, yang tadinya dekat sekarang enggak dekat, yang tadinya bersama sekarang tidak bersama. Siapa tuh? Siapa tuh? Ulama asu. Nggak usah nyebut nama orang Pak, ente udah tahu ya, betul nggak? Mereka mengajak perpecahan, mengajak permusuhan. Yang tadinya timbul rasa mahabbah, cinta, sayang, kasih sayang, menghormati gurunya, menghormati durian nabinya, wow, sekarang kagak Pak ya. Kita dijauhkan, dicemooh dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan Pak, sampai dengan dangdutan ya. Ya. Betul nggak? Orang fakta kok Anda bisa buka YouTube ya. Betul? Betul. Tujuannya apa mereka itu semua? Menghilangkan keyakinan Anda menuju kepada satu
keraguan. Yang kedua kata Nabi, wa minal kibri ila tawadhu'i. Ulama yang warathul anbiya mengajarkan kepada kita dari rasa sombong menuju ke rasa yang tidak sombong, merendahkan diri. Coba Anda perhatikan. Di sini kan ada majelis taklim ya Ustaz ya, Bib. Ada kan? Berapa tahun di sini ngajar? Ada pengajian? 10, 20, 30? Berapa? 20, 30? Kira-kira ada nggak yang alumni sini yang jadi merasa dirinya jadi ulama? Halo? Ini berarti nih. Habib bilang mungkin ada 20 tahun, 30 tahun pengajian sudah diadakan sama Habib Ali. Ada nggak murid Habib Ali yang mengatakan saya udah jadi ulama? Ada nggak? Saya jadi orang alim? Ada nggak? Saya sudah memiliki ilmu hakul yakin? Ada nggak? Nggak ada Pak. Biar ente diajari pengajian, hatam kitab, tambah hatam, tambah pinter, tambah merendahkan diri Pak. Betul? Nggak ada. Kita mondok pun, kita keluar dari pondok bukan rasa paling pinter Pak, demi Allah. Begitu keluar dari pondok malah kita paling bodoh. Dulu waktu mau masuk pondok rasanya paling pinter gitu. Begitu keluar dari pondok apa jadi ya? Bodoh ya. Kenapa? Karena kita tahu masih banyak orang yang lebih alim. Likulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang alim pasti ada yang lebih alim lagi Pak. Makanya kita lihat guru-guru kita itu lebih pandai dari saya 1000 kali. Ini semua hadirin ini lebih pandai dari saya 1000 kali Pak. Tapi seakan-akan mereka mendengarkan ceramah saya seakan-akan yang paling alim gitu ya. Kayak gitu. Ini cuma asal nyampein doang. Saya juga masih bodoh ya. Tapi kalau Anda lihat guru-guru kita semuanya para habaib kelihatannya apa? Dengerin, kayak baru denger ya, kayak hebat ya ceramahnya. Bohong, itu bukan, itu cuma tawadhu. Itu mereka merendahkan diri mereka. Saya hakul yakin mereka wallahi a'lam minni, a'lam bikatsir, wa ahsan minni, wa afdal minni bikatsir. Cuma ini kebetulan saja saya menyampaikan ceramah saja. Kalau nggak seperti itu, ya saya duduk sama seperti mereka, mau dengerin siapapun yang mau berbicara. Tidak mengajarkan kesombongan. Tapi maaf Pak, yang sekarang Anda lihat baru berguru Pak berapa hari udah bisa punya ilmu hakul yakin. Kalau kita dulu kan ilmu yakin, apa lagi ya, ainul yakin, baru nanti hakul yakin. Ini sampai hakul yakin berarti para aulia itu Pak, itu orang yang arif billah itu baru hakul yakin. Kayak Syekh Abdul Qadir Jalani, As-Siddiqin, sahabat, itu hakul yakin. Ini masih berapa minggu ngaji, berapa kali ketemu doang sudah jadi hakul yakin, hakul yakin. Mau hakul yakinnya masya Allah dari tenggorokan keluar Pak ya. Mantap luar biasa. Ada nggak itu? Nggak usah sebut nama. Kenapa? Udah tahu ya. Ya mubadir pakai nyebut-nyebut nama nggak ada faedah ya. Lebih bagus nyebut nama Allah, lebih kita dapat pahala. Betul? Dan kita nggak ngomongin orang Pak, saya nyerangin doang ya. Yang ketiga, minar riya ilal ikhlas. Ulama kita mengajarkan, Nabi menyuruh kepada kita, carilah ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita adalah menjadi orang yang ikhlas karena Allah. Bukan ingin menang sendiri, pengen kelihatan orang dari sebagainya. Enggak Pak, ikhlas segala-galanya. Nyampaikan, ngajar-ngajar, tidak ada motif yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan cari masa, bukan cari pengikut, bukan Pak. Makanya nanti lihat tuh para guru-guru kita kalau ngajar, ya Allah, kadang-kadang mau bilang apa, saya sendiri yang ngelus-ngelus dada itu. Ustadz ngajar, tahu di masjid murid apa? 5 Pak. 1 muadzin ya. Pengurus saja kakak hadir. Kedua gojek yang lagi parkir istirahat ya. Mungkin 1-2 muridnya ustadz yang ikut, selesai nggak ada yang lain Pak kecuali tiang-tiang masjid itu ngaji tuh Pak. Kira-kira pantasnya kalau kayak gini, kalau kita nggak ikhlas gitu Pak, pulang nggak ini? Ngajarin apa? Orang muridnya cuma 5 orang 10 orang, jauh-jauh datang capek-capek gitu ya. Saat hujan-hujan kita datang, murid cuma 5-10. Enakan kalau nama bini, bener gak? Tapi nyatanya datang nggak? Datang Pak ya. Kenapa? Ikhlas.
mengajarkan kepada kita keikhlasan, ya, bukan yang lain. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal adawati ila nasihah. Diajarkan ulama yang warasatul anbiya itu mengajak kepada kita dari permusuhan menjadi sesuatu kedamaian, persaudaraan, bukan malah dipanas-panasin, Pak. Ini sekarang malah kagak, ya. Malah udah damai bikin permusuhan, udah jadi musuh jadi kan panas lagi, Pak. Akhirnya macam-macam perkataan-kataan yang diucapkan tersebut. Mereka lupa, mereka nggak tahu Nabi sudah mengancam kepada mereka. Dikiranya mereka bebas berbicara semau-maunya mereka. Tidak, yang namanya ulama warasatul anbiya bukan seperti itu. Ulama yang warasatul anbiya yang wajib kalian ikuti, wajib kalian dengarkan. Orang seperti mereka tidak boleh kalian dengarin. Nggak usah dilihat, nggak usah didengar. Udah biarin aja anjing menggonggong, Anda tetap berlalu, gitu. Nggak usah direspon. Kenapa? Karena akan menimbulkan permasalahan, menimbulkan permusuhan, kebencian. Coba kita kumpul kayak gini, apa kita diajarkan membenci orang lain? Enggak. Kasih sayang kepada orang lain? Iya, ya, kasih sayang. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, minar raghabati ila zuhud. Kata Nabi, ulama warasatul anbiya mengajarkan kepada kita kepada apa? Zuhud, bukan rakus urusan dunia, bukan rakus. Kita nggak diajarkan untuk rakus, Pak. Dunia sudah dibagikan rezekinya sama Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di atas muka bumi semua rezekinya di tangan Allah. Jalanin aja hidup kita dengan enjoy, dengan santai aja. Lantas apakah kita nggak perlu bekerja? Perlu bekerja. Bekerja itu ibadah. Bekerja itu ikhtiar, Pak. Walaupun sampai nggak kerja juga sampai tetap makan, Pak. Mau makan gratis sudah disiapin kok, ya. Tenang aja. Masih kurang, tunggu aja bansos, ya. Nanti juga ada, ya. Tapi kalau sakit kita berobat pakai apa? BPJS, selesai, ya. Kalau mati gratis ambulannya, pemakaman gratis, pengkapanan gratis, nggak usah repot zaman sekarang. Yang mau mati silakan monggo, gratis, ya. Rumah sakit gratis, ya. Mau apa lagi nanti? Makan siang gratis, tuh, ya. Selesai, Pak, ya. Artinya apa? Kita nggak usah rakus dalam urusan dunia. Zuhud, cari yang halal, cari yang berkah, bukan cari yang banyaknya. Ulama warasatul anbiya mengajak kita seperti ini, bukan mengajak kepada kerakusan. Inilah 5 perkara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat seorang ulama maka ikutilah ulama yang seperti itu, dan jangan ikuti ulama yang sebaliknya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan juga menjaga Habibana Ali. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur dalam sehat wal afiah, senantiasa membimbing kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kebahagiaan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, dan kita semuanya mudah-mudahan dijaga iman Islam kita, dan juga saat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.